Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali pada minggu ke-13 atau pertemuan 13 dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar dengan tema baru atau judul baru, yaitu adalah persiapan aksi gotong royong proyek bakti sosial pendidikan agama Islam kelas 9. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami tentang persiapan aksi gotong royong ini, bakti sosial ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya teman-teman mempersiapkan dulu bukunya, pensilnya, alat tulisnya, boleh bawa air minum sekalian nanti agar tidak bosan waktu mendengarkan pembelajaran dari saya gitu. Waktu lihat video ini nggak bosan, kalau haus tinggal minum. Dan juga yang pastinya dalam keadaan kondisi yang kondusif biar kedengaran suaranya, jangan ada yang bunyi ribut lah ini teman-teman. Nah, motivasi berbagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin teman-teman di sini banyak belum tahu ya maksud dari tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, tangan di atas itu maksudnya adalah kita memberi daripada kita meminta. Nah, jadi kita lebih baik memberi pada orang, bukan jangan meminta. Bukan berarti tangan di bawah itu buruk, tapi alangkah baiknya kalau kita memberi atau berbagi, bukan kita meminta. Nah, teman-teman, itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, teman-teman bisa dipahami, atau kalau teman-teman masih skeptis atau masih belum paham, boleh cari di Google atau di TikTok. Apa maksud dari makna tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Nah, adapun saat kita berbagi atau memberikan sesuatu hal pada orang, itu ada adabnya teman-teman, adab memberi. Etika mulia yang harus kita junjung tinggi sebelum kita menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita tuh ada adabnya juga nih waktu kita ingin memberi, jangan asal memberi-memberi saja, karena terkadang kalau kita asal memberi-memberi, siapa tahu orang yang kita beri itu tersinggung atau saja membuat mereka tidak nyaman gitu teman-teman. Jadi ada adabnya kita saat memberikan bantuan atau berbagi itu sendiri. Selanjutnya itu adalah 3 pilar adab berbagi. Yang pertama ikhlas. Nah ini ikhlas. Jadi teman-teman niatkan berbagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hindari perasaan ria atau ingin sekedar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, kita kalau berbagi teman-teman, jangan sampai kita tuh ada perasaan dalam diri, aku mau berbagi, nanti biar orang lihat aku, terus orang tuh bangga, oh Doni mau berbagi nih, dia banyak inilah. Enggak, jangan teman-teman, itu adalah perasaan ria atau ingin sekedar mendapat pujian dari orang lain, bukan karena lillahi ta'ala, karena Allah gitu. Apakah boleh berbagi itu pakai video? Boleh, itu tapi untuk dokumentasi, bukan sebagai bahan ria atau untuk sebagai motivasi atau untuk orang-orang menyalurkan dana dari orang lain dengan bentuk video tadi, ada bukti nyata atau dokumentasi, itu boleh. Tapi jangan sampai dengan kita berbagi, dengan ada videonya kita berbagi, itu kita jadikan bahan ria kayak alhamdulillah hari ini saya berbagi ini, dengan ini saya merasa bangga, semoga ini. Nah, itu jangan teman-teman, itu adalah perbuatan ria atau perasaan ria atau penyakit dalam diri kita. Itu harus kita cegah, jangan sampai itu keluar. Itulah mengapa kalau berbagi itu yang pastinya kita harus ikhlas. Niatkan berbagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau ingin mendapat pujian atau mendapat pujian-pujian dari orang lain. Nah, yang kedua tuh jaga perasaan. Berikan bantuan dengan cara yang santun dan penuh rasa hormat. Pastikan kita tidak menyinggung atau merendahkan penerima. Nah, ini teman-teman, sama seperti yang saya udah katakan tadi. Jadi kalau kita mau memberi, itu kita jaga perasaan juga. Walaupun mereka itu yang menerima, tapi bukan berarti mereka bisa kita pijak-pijak, bisa kita hina-hina, bukan teman-teman, atau merendahkan gitu. Jadi kita memberikannya itu dengan rasa ikhlas dan juga untuk menjaga perasaan dari orang yang menerima. Nah, adapun skala prioritas, dahulukan kerabat dekat atau tetangga di sekitar lingkungan sekolah atau tempat tinggal kita yang paling membutuhkan uluran tangan. Nah, jadi maksudnya itu
bukan berarti kita mau tidak berbagi jauh-jauh, tapi kita lihat dulu lingkungan sekitar kita. Apakah ada tetangga kita, apakah ada orang yang dekat dengan kita gitu atau kerabat dekat kita gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita memberi orang lain yang jauh dari rumah kita, tetapi tetangga kita kehidupannya yang miris. Itu salah satu bentuk dosa teman-teman. Padahal kita mampu tapi kita tidak bisa berbagi dengan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya itu adalah pengumpulan donasi. Nah, kalau teman-teman di sini ada pengumpulan donasi atau yang berskala tinggi, itu sebagai langkah awal persiapan. Seluruh siswa diharapkan mengumpulkan donasi sukarela dari rumah masing-masing sesuai kemampuan, tidak ada paksaan jumlah, berikanlah sesuai dengan keikhlasan. Bentuk donasi dapat berupa sembako, uang tunai, atau pakaian bekas yang masih sangat layak pakai. Dan ingat, semangat gotong royong bahwa gabungan dari kontribusi kecil kita akan menjadi manfaat besar bagi mereka yang menerima, teman-teman. Selanjutnya itu adalah target partisipasi siswa. Nah, jadi kalau seluruh kelas 9 terlibat, itu akan menghasilkan 100% hasil donasi, kekuatan kebersamaan. Kita menargetkan keterlibatan penuh dari setiap siswa. Partisipasi Anda tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari ide, tenaga, dan waktu yang didedikasikan untuk kesuksesan aksi mulia ini. Dan ada juga untuk packing day kerjasama dengan mengemas bantuan. Pada sesi tatap muka ini kita akan melakukan packing day bersama-sama, kita menjadi rutin mengemas barang donasi yang telah terkumpul. Ini offline ya teman-teman, karena kita online. Jadi kita skip saja untuk pembelajaran ini. Tapi pastinya kalau kita nanti ada suatu saat kita itu ingin donasi atau memberikan bantuan pada orang, jangan lupakan untuk packing day ini atau pengemasan yang rapi, menarik, menunjukkan penghargaan kita kepada mustahik atau penerima gitu. Nah, adapun pemetaan mustahik atau mapping, siapa penerimanya, siapa tepat sasaran, prinsip tepat sasaran. Jadi, kita tahu dulu nih siapa penerimanya, apakah penerimanya ini prinsip dengan tepat sasaran kita. Jangan salah sasaran teman-teman, terkadang dia orang yang mampu tapi dia mendapat bantuan, itu jangan sampai. Dan adapun alur persiapan aksi tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4-nya untuk eksekusi penyerahan bantuan pada ini. Ini bisa dicatat teman-teman. Nah, teman-teman, sampailah kita di akhir penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan atau masih mengenai persiapan bakti sosial, boleh japri saya atau cari di internet, ataupun teman-teman bisa memulai nih untuk pengumpulan donasinya di sekitar tetangga dulu, atau ajak dulu Karang Taruna yang dekat-dekat rumah gitu, boleh teman-teman. Mungkin itu dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf jika saya ada salah kata. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan atau di minggu pertemuan selanjutnya. See you.